Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yona Musik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di awal tahun 2023 ini, kami sengaja pengen upload tentang suasana Gunung Kemukus yang sekarang sudah begitu indah dan lebih dikenalnya dengan New Kemukus. Dan beginilah suasana penampakan New Kemukus dari atas jembatan Ndung Ombo. Jembatan Ndung Ombo adalah jembatan penghubung menuju Gunung Kemukus kalau kita dari arah Solo. Ini pada tanggal 1 Januari di tahun 2023. Suasana pada sore ini ramai banget, seperti kayak pas Jumat Pon, malam yang paling sakral yang dipercaya di Gunung Kemukus. Itu tadi suasana di Gunung Kemukus di tahun 2023, tepatnya tanggal 1 tahun baru. Di akhir tahun 2023 ini kami memang sering sekali ke Gunung Kemukus karena masih penasaran dengan semua mitosnya, pesugihan dan segala macamnya. Sini berdiri, kadang. Akan maju. Takutlah. Ya, kami bukan orang Jawa. Bahkan banyak sekali pro dan kontra. Karena di Gunung Kemukus itu di situ dijadikan tempat prostitusi atau tempat esek-esek. Dibilang tempat prostitusi atau esek-esek itu semua berhubungan erat dengan segala mitosnya Gunung Kemukus yang terkenal dengan pesugihan berpasangan, pesugihan esek-esek. Dan sampai sekarang di tahun 2023 itu masih banyak yang percaya. Dan ada salah satu komentar, kalau ke Gunung Kemukus itu harus dibumi hanguskan, diratakan dengan tanah. Itu di salah satu komentar. Ada yang bilang begini, kalau saya punya bom nuklir akan saya bom. Itu salah satu komentar. Andaikan Gunung Kemukus itu dibom, itu gimana ya? Biar puas, ini video ilustrasi, biar yang komentar itu puas, biar semua nantinya bisa menilai itu yang salah tempatnya atau orangnya datang atau semuanya orang yang datang. Karena orang yang datang ke situ itu, ke makam Pangeran Samudro itu niatannya beda-beda. Mungkin yang pengen ngebom itu dikirain semua itu pengen cari pesugihan. Karena di situ itu sekarang dijadikan tempat wisata religi. Jadi niatannya itu ada yang cuma berwisata, ada yang cuma pengen ziarah, ada juga yang berpasangan. Sini berdiri, kadang. Akan maju. Takutlah. Ya. Jadi menurut saya sih, ini penilaian saya sendiri ya. Menurut saya sih yang disalahkan yang datang, bukan tempatnya. Kalau dibom itu menurut saya sih ya salah. Biar yang komentar itu puas, ini tak buatin video ilustrasi. Kalau Gunung Kemukus itu dibom itu gini modelnya. Ya, simak videonya bom nuklir di Gunung Kemukus. Lihat nabrak itu. Tapi ya agak nabrak. Ini di area wisata keluarga di dekat pintu gerbang Gunung Kemukus. Andaikan dibom kan gimana ini? Ini yang berwisata ke sini itu rata-rata keluarga, bawa anak, bawa suami, bawa istri. Jadi repot kalau ini dibom. Apa nanti kalau di tiket masuk itu ditanya, ini mau cari pesugihan atau mau berwisata atau mau ziarah? Kan nggak mungkin. Jadi menurut saya sih bukan tempatnya, tapi yang datang itu sobatku, sobat misteri. Nah, ini di pintu gerbang tiket masuk Gunung Kemukus. Pas di sini apa mau ditanya? Pas mau beli tiket, oh ini Mbak ini mau cari pesugihan atau mau ziarah atau mau wisata keluarga? Yang bawa mobil juga ditanya, ini mau pesugihan atau mau apa? Mau mencari kupu-kupu malam atau mau berwisata? Kan nggak mungkin ya ini ya. Jadi menurut saya sih yang datang itu yang punya niatan, yang datang itu niatannya apa?
Ya menurut saya sih kembali ke kitanya masing-masing, nggak usah menyalahkan tempatnya, menurut saya sih gitu sobatku, sobat misteri. Makam Pangeran Samudra, salah satu penyebar agama Islam. Ini di tempat wisata keluarga di area parkir. Nah, kalau dibom kan ya repot juga. Ini semua yang datang ke sini tujuannya ada yang cuma berwisata sama keluarga, sama anak-anak. Coba kita ilustrasikan, bosku. Dan karena itulah dikhawatirkan tradisi ini karena bisa Ini akibatnya kalau Gunung Kemukus dibom. Ini anak-anak yang berwisata keluarga di Gunung Kemukus sambil menikmati indahnya panorama Sungai Kedung Ombo. Ini pada pulang karena takut dibom. Ini sobatku ya, sobat misteri. Ketakutan bom dia pada pulang. Karena yang datang ke sini itu sekali lagi punya tujuan masing-masing. Jadi nggak boleh kita melihat secara sepihak. Kita melihat dari segi negatifnya. Kita lihat wanita malamnya, kupu-kupu malam. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang datang ke situ itu, yang di depan pintu gerbang itu sebagian besar kupu-kupu malam. Ya itulah mungkinlah misteri dunia. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada pahit, ada manis. Kalau semua manis, kita nggak bisa ngerasa pahit. Kalau semua pahit, kita nggak bisa merasa manis. Karena bisa ngerasa manis itu karena ada rasa pahit. Itulah dunia. Jadi menurut saya sih kembali ke kitanya, nggak nyalain tempatnya yang datang. Memang itu kupu-kupu malam ada di situ, jujur ada kupu-kupu malam, ada penginapan juga ada, tapi yang menginap itu nggak semuanya orang yang mencari pesugihan. Ada juga yang kecapean nginep di situ, banyak. Itu bosku, misteri Gunung Kemukus yang sampai sekarang itu kesohor, viral, dan jadi pro dan kontra. Dan memang sampai sekarang itu yang percaya dengan mitosnya berpasangan, berhubungan intim dengan bukan pasangan sahnya, sampai sekarang masih banyak yang datang. Karena mungkin juga banyak yang berhasil. Karena di zaman sekarang semenjak Corona itu walah ekonomi campur aduk, enggak karuan, nekat mencari pesugihan. Tapi dikirain itu kesini itu setelah berhubungan itu langsung kaya, itu kayaknya nggak begitu, nggak mungkin. Masa langsung berhubungan intim besoknya kaya, kan nggak mungkin. Ya menurut saya sih ya semua itu kayak sugesti. Kalau kita nggak kerja ya nggak bakal kaya. Itu misteri Gunung Kemukus ya begitu. Mungkin karena banyak yang minat itu karena berhubungan apem itu. Sudah kita mungkin gini ya. Sudah nikmat kita kaya. Itu sobatku ya, sobat misteri. Ya semoga aja yang menonton video ini selalu diberikan keselamatan, dijauhkan dari api neraka, diberikan kelancaran rezeki. Karena tidak ada zat yang sempurna selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Yona Musik ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cerita gunung seks di Kemukus telah banyak diungkap oleh media lokal maupun media asing. Salah satunya oleh stasiun televisi SBS Australia. Menurut Subarno, salah satu paranormal setempat, dulu peziarah yang datang ke Gunung Kemukus adalah suami istri. Sehingga hubungan seks yang dilakukan adalah legal dan sah. Tetapi hal itu kemudian bergeser ketika banyak pekerja seks komersil yang menjajakan diri berkedok ritual. Menurut peneliti mahasiswa UGM Taufik Kurrahman, ritual seks itu sengaja diciptakan oleh oknum tertentu untuk kepentingan ekonomi dan guna mendongkrak bisnis prostitusi.
Katanya, besarnya perputaran rupiah akan membuat wacana ritual seks di Gunung Kemukus terus diproduksi. Dari catatannya, objek wisata makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus tiap tahun menyumbang ratusan juta untuk pendapatan asli daerah Sragen yang berasal dari retribusi. Image negatif Gunung Kemukus ini berusaha diubah. Sejak direvitalisasi pada akhir Desember 2021 lalu, Gunung Kemukus menjadi satu wisata baru di Sragen. Tampilannya pun instagramable. Jadi yang datang ke sini itu malah orang-orang jauh. Masih ditunggu apakah Sekarang Pemda kita serius lanjut ke atas. menjadikan Gunung Dari tadi. Kemukus sebagai wilayah wisata yang nyaman, indah, dan aman. Ruang ini